Hai semua, gua Wasa. Hajatan awal tahun dari Samsung udah dimulai nih ya. Kayak biasa, kalau di awal tahun biasa tuh mereka mengeluarkan seri S terbarunya. Dan kalau di akhir tahun itu mengeluarkan yang seri foldable-nya. Nah, karena ini adalah awal tahun dari tahun 2023, maka dari itu udah bisa dipastikan ada Samsung Galaxy S23 seriesnya. So, langsung dari acara unpack-nya di Singapura, ini dia first hands-on-nya Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus, dan Samsung Galaxy S23 Ultra. Pertama nih ya, kalau ngelihat dari depan semuanya ini kayak sama aja sih, nggak ada perubahan signifikan dari yang seri sebelumnya. Jadi kesannya tuh kayak agak boring karena ya emang nggak kelihatan banyak berubah. Cuma ya menurut gue ini nggak apa-apa lah. Bahkan pabrikan otomotif aja itu banyak ngeluarin produk-produk terbarunya itu cuma berupa facelift aja, bukan perubahan yang major. Ya karena bisa dibilang desain Samsung yang kemarin juga bagus-bagus aja sih, dan menurut gue juga nggak masalah. Mungkin Samsung juga main aman karena ya layarnya juga sampai sekarang emang masih bagus gitu loh. Pakai tipenya yang Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate-nya 120 Hz. Buat ukurannya yang S23 ini 6,1 inch, yang S23 Plus ini 6,6 inch, dan yang S23 Ultra ini 6,8 inch. Pindah ke bagian belakangnya, S23 dan S23 Plus ini kayak kehilangan ciri khas yang biasanya ada frame untuk 3 lensanya. Kali ini udah nggak ada di masing-masing lensanya. Sedangkan yang di S23 Ultra masih mirip kayak versi sebelumnya S22 Ultra. Cuma ini kalau diperhatiin emang kamera belakangnya atau frame-nya atau bobanya ini kelihatan lebih gede dari versi yang sebelumnya. Buat warna yang dipamerin di sini cuma ada 4, yaitu Phantom Black, Cream, Green, dan juga Lavender. Ini feels pas gue megang S23 sama S23 Plus ini berasa agak tebel sedikit sih. Soalnya baterainya itu nambah 200 mAh untuk masing-masing tipenya. Nah jadi yang S23 ini baterainya jadi 3900 mAh. Sedangkan yang S23 Plus dia jadi 4700 mAh. Sedangkan yang S23 Ultra masih sama-sama aja 5000 mAh. Cuma agak beda sedikit pas megang di bagian sisi kiri kanannya. Berasa lebih mengkotak soalnya frame-nya itu dia agak flat untuk yang sekarang. Nah terus buat kecepatan ngecasnya ya sayangnya masih sama aja kayak yang tahun lalu. Jadi Samsung tuh masih aman. Untuk yang S23 kecepatan ngecasnya 25 watt. Dan yang S23 Plus serta yang Ultra masih 45 watt. But anyway, yang perlu teman-teman tahu, walau dari sisi desain banyak yang tidak berubah signifikan dari Samsung Galaxy S23 ini, at least ya, kita tuh dikasih prosesor yang terbaru di semua tipenya. Nggak kayak brand sebelah, yang mana handphonenya baru tapi chipsetnya masih dikasih yang lama. Untuk pasar Indonesia, kita kebagian Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ya, ada embel-embel for Galaxy-nya karena emang clock speed-nya atau kecepatan GPU-nya itu agak berbeda, lebih tinggi sedikit ketimbang Snapdragon 8 Gen 2 reguler. Bukan Snapdragon 8 Plus Gen 2 ya, tapi emang GPU-nya itu naik 25% ketimbang yang reguler 8 Gen 2 dan naik 45% ketimbang Snapdragon 8 Gen 1. Nah cuma kalau untuk real kayak gimana experience-nya gue masih belum cobain karena kan masih hands-on. Nanti aja kita bikin di video review kelanjutannya. Lanjut sekarang ke bagian kamera. Ini setupnya masih sama, cuma ada perbedaan di ukuran megapikselnya aja. Satu persatu nih ya. Yang S23 sama S23 Plus, kamera depannya itu jadi 12 megapiksel. Yang sebelumnya 10 megapiksel. Kamera belakangnya ini sama persis kayak yang versi terdahulunya. 50 megapiksel lensa utama, 10 megapiksel telefoto 3 kali optical zoom, sama 12 megapiksel ultra wide. Lanjut buat yang S23 Ultra. Nah ini juga kamera depannya jadi 12 megapiksel yang tadinya itu 40 megapiksel. Wah kesannya kayak turun jauh banget gitu megapikselnya. Hasilnya kayak gimana? Percaya deh, hasilnya malah lebih bagus. Nanti gue kasih unjuk. Kemudian kamera belakangnya yang berubah cuma lensa utamanya aja. Yang tadinya 108 megapiksel ini jadi 200 megapiksel. Ditemenin sama lensa-lensa yang ukurannya masih sama aja. 10 megapiksel 3 kali optical zoom, 10 megapiksel telefoto 10 kali optical zoom, sama 12 megapiksel lensa ultra wide. Kamera utamanya S23 Ultra itu bisa merekam sampai 8K 30 fps dan juga RAW 50 megapiksel. Terus yang ajib menurut gua ini adalah pada saat perekaman video di 10 kali zoomnya ini tuh hasilnya lebih bagus guys, asli. Kalau teman-teman sebelumnya pengguna S22 Ultra bakalan ngeh deh sama perubahannya ini.
Apalagi soal perekaman video malamnya, ini tuh dapat improve stabilisasi dan juga OIS yang lebih lebar. Ini tuh contohnya bakalan berasa banget kalau misalkan nanti teman-teman nonton konser gitu ya dari jauh terus ngezoom gitu ke depan, bakalan seneng banget sih sama hasilnya. Nah, lensa 200 megapikselnya ini tuh bisa nangkep cahaya lebih banyak pada saat malam hari, soalnya ada teknologi yang ngegabungin 16 piksel jadi 1 piksel aja buat nangkep cahaya. Maka dari itu bisa diandelin kalau misalkan kayak nonton konser yang tadi gue bilang. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Wow, bisa ngezoom banget ya. Tadi detail banget padahal. Maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Ini satu loh, bukan yang ultra wide. Segini aja kan. Maksudnya kerut-kerutan di bagian mata kelihatan loh, Mas Mol. Bulu hidung kelihatan. Ini gue ngerekam di 1080p 60 fps, yang mana ini adalah resolusi yang paling menyenangkan buat gue pribadi, karena walaupun 1080p 60 fps kita tetap bisa ngeflip kameranya tanpa harus nge-stop dulu. Ya, seperti ini, dan resolusinya tidak ada yang berubah sama sekali. Asik banget pokoknya buat teman-teman kalau nge-vlog. Pokoknya kayak biasa ya, kalau misalkan lagi acara launching keluar kayak gini, gue nanti akan pegang barangnya sendiri. Setelah acara experience ini, gue akan ngerekam kamar pakai handphone ini. Jadi biar teman-teman bisa tahu lebih dalam lagi kualitasnya si Samsung Galaxy S23 Ultra ini, terutama di bagian perekaman videonya. Balik lagi ke kamera yang di belakang tanpa harus nge-stop dulu. Ya, kayak gini situasinya. Oh iya, jangan lupa selain bisa di flip kamera ke depan ataupun ke belakang, kita juga bisa pindah lensa 0,6 kali atau ultra wide, balik lagi ke 1, lanjut ke 3 dan ke 10. Lihat, mukanya Wisnu masih bagus banget. Tuh, nice banget ya. Kelihatan lah ya, pokoknya yang diunggulin banget dari S23 series ini adalah ya S23 Ultra. Cuma ya nggak menutup kemungkinan juga, karena yang S23 sama S23 Plus itu juga tidak jelek. Karena ujung-ujungnya balik lagi ke budget teman-teman. Jadi untuk S23 series yang dijual di Indonesia ini harganya berbeda-beda variannya. Yang pertama dari Samsung Galaxy S23 dulu. Variannya mulai dari yang 8GB 128GB harganya adalah 12.999.000. Untuk varian yang 8GB 256GB itu 13.999.000. Untuk yang S23 Plus ini mulai dari 8GB 256GB. Jadi nggak ada yang storage 128GB ya. Ini harganya dari 15.999.000. Terus yang 8GB 512GB storage-nya 17.999.000. Nah, untuk yang S23 Ultra ini variannya nggak ada yang 8GB. Semuanya start dari 12GB dan 256GB. Harganya adalah 19.999.000. Terus varian yang 12GB 512GB 21.999.000. Dan yang terakhir, yang paling tingginya yang dulu belum pernah ada di S22 Ultra, yaitu adalah 12GB 1TB storage-nya, harganya 25.999.000. Nah, jadi kayak gitulah yang bisa gue ceritain dulu di awal-awal hands-on Samsung Galaxy S23 series ini. Dan ada tambahan satu lagi sebenarnya. Ada dua sih. Gue ngeliat contekan aja, takut salah. Untuk yang di Indonesia itu ada 4 varian warna baru untuk yang S23 Ultra. Ada warna red, sky blue, lime, sama graphite untuk yang S23 Ultra ya. Sedangkan untuk yang S23 sama S23 Plus itu cuma ada 2, lime dan graphite.
Nah, jadi sih gue bisa bilang ya, saran dari gue yang udah-udah, kalau misalkan ada flagship terbarunya Samsung itu mendingan ikut PO-nya. Benefitnya sebenarnya ada banyak, nanti gue tulisin aja di deskripsi di bawah soalnya kepanjangan kalau diomongin. Tapi ada dua hal yang gue senengin dari benefit PO-nya Samsung flagship ini. Yang pertama, itu adalah gratis SC Plus selama 1 tahun. Samsung Care Plus ya, SC Plus itu Samsung Care Plus. Itu gue udah ngalamin sendiri, gue ngejatoin handphone bini gue dan akhirnya diganti bener-bener pure diganti handphone baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah double up storage. Kalau teman-teman beli yang 128 GB untuk yang S23 misalkan, itu teman-teman dapatnya yang 256 GB. Atau nih, teman-teman beli S23 Ultra yang 512 GB, itu teman-teman akan terimanya yang 1 TB. Cek lagi harganya, worth it parah double up storage ini guys, serius. Ya udah paling segini aja video gue kali ini untuk Samsung Galaxy S23. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, cheers.